Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Belum lagi, di bawah bimbingan tubuh Dharma Tiga Mata dan 3000 Dewa Chu Xingyun. Cara cepat mengembangkan pedang perang hantu. Di sisi lain, Chu Xingyun dan Su Liuer kembali ke medan perang Junior Taiko. Selanjutnya, Chu Xingyun dan Su Liuer tidak pergi untuk melihat air selama ribuan bulan, tetapi langsung melalui medan perang transmisi utama dari medan perang Suire Primer, bergegas ke medan perang Suire Menengah. Su Liuer telah membangkitkan semua kenangan Sansheng III. Di antara mereka, kehidupan Ye Qianhan, dia mengalaminya secara pribadi. Kenangan Huli dan Huyun diturunkan melalui tubuh leluhur iblis. Jadi, Su Liuer tidak ingin melihat Qian Qianyu sama sekali. Lagi pula, dalam mimpi percobaan, dia bertaruh dengan Qian Sui Qianyu. Dalam permainan itu, pihak yang menang menikah dengan Chu Xingyun, dan pihak yang kalah secara otomatis berhenti. Dalam game itu, pemenang terakhir adalah Sui Qianyu. Karena itu, sesuai kesepakatan masing-masing, Su Liuer harus benar-benar pergi. Tetapi ketika dia diminta untuk pergi pada saat ini, tidak ada pintu sama sekali. Bahkan jika ini masalahnya, dan sumpah dilanggar itu tidak luar biasa. Untuk Chu Xingyun, Su Liuer bersedia menanggung semua dosa. Terlepas dari kata-kata itu, Su Liuer merasa bersalah tentang Sui Qianyu. Karena itu, dia merasa malu sama sekali dan pergi untuk melihat air Qianyu. Saya tidak tahu sikap apa yang harus digunakan untuk menghadapi Sui Qianyu. Dalam mimpi persidangan itu, Su Liuer dan Sui Qianyu menghabiskan ratusan ribu tahun bersama. Persahabatan antara satu sama lain seperti saudara perempuan. Tetapi sekarang, bagi seorang pria, di antara dua saudara perempuan, mereka benar-benar tidak tahu bagaimana bergaul. Sebagai wakil master dari gerbang abadi Suantian, Sui Qianyu bertanggung jawab atas seluruh medan perang utama Taiko. Setelah Su Liuer kembali, dia pasti akan dipisahkan dari Sui Qianyu. Namun, Su Liuer tidak tertarik pada hak, status, dan status sama sekali. Oleh karena itu, atas permintaan kuat Su Liuer, Chu Xingyun tidak tinggal, dan langsung bergegas ke medan perang menengah Taiko melalui teleportasi super. Setelah memasuki medan perang menengah Taiko, Chu Xingyun bergegas ke kuburan kuno untuk pertama kalinya memanggil Dewi Bumi. Merasakan panggilan Chu Xingyun, sebuah lubang gelap langsung terbuka dari kehampaan dan muncul di depan Chu Xingyun. Menghadapi adegan ini, Chu Xingyun tidak ragu-ragu, mengambil langkah pertama dan melangkah ke lorong gelap. Ambil satu langkah. Pada saat berikutnya, Chu Xingyun hanya merasa gelap di depan matanya, ketika dia mengembalikan penglihatannya lagi, dia telah mencapai kehampaan yang kacau. Melihat itu, tubuh ular kura-kura raksasa merayap dalam kekacauan. Aliran udara kacau yang tak berujung seperti gelombang laut, gelombang demi gelombang, mencuci tubuh kura-kura. Di samping kura-kura dan tubuh ular, berdiri di tanah, kepala Dewa Bumi yang besar, dengan mata sedikit tertutup, tergantung diam-diam di sana. Merasakan kedatangan Chu Xingyun, Ibu Pertiwi perlahan membuka matanya. Dengan pukulan penuh hormat, Chu Xingyun secara singkat menjelaskan situasi di depannya dan niatnya untuk datang ke sini. Mendengar penjelasan Chu Xingyun, Ibu Pertiwi menutup matanya tanpa suara dan jatuh ke dalam kesunyian. Untuk waktu yang lama, Ibu Bumi membuka matanya lagi dan melihat ke arah Chu Xingyun. Dengan memperhatikan Chu Xingyun, Bunda Bumi-Bumi berkata, sebenarnya, saya tidak punya cara untuk memperbaiki tubuh. Mendengar kata-kata Ibu Pertiwi, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi berseru. Melihat keheranan Chu Xingyun, Bunda Bumi berkata, tubuh Dharma saya memang sangat kuat, tetapi sebenarnya lebih alami, bukan diolah. Energi sistem tanah sangat berat, dan secara inheren kuat. Bahkan jika Anda tidak berlatih sama sekali, itu sekuat batu. Dewi Bumi bukan hanya badan perang bumi yang secara inheren arogan. Terlebih lagi, dalam ratusan juta tahun penanaman, ia telah menyerap kekuatan kekacauan dan terus-menerus membakar tubuh Dharmanya. Dapat dikatakan bahwa tubuh pertempuran bumi, ditambah dengan penempaan gas kacau, menciptakan tubuh Dewa-Dewi Bumi yang kuat. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, tubuh Chu Xingyun saat ini tidak cukup untuk menahan amarah Chaos. Setelah tubuh tempur sempurna Chu Xingyun terlempar ke dalam aliran udara yang kacau, mungkin akan langsung menjadi bubuk. Jika Anda ingin menerima kekacauan aliran udara yang kacau, setidaknya Anda harus mencapai kekuatan tubuh ular penyu. Ibu Pertiwi secara alami sombong. Begitu Earth Warrior mengembun, ia memiliki vitalitas dan kekuatan pertahanan yang jauh melebihi semua orang. Bahkan tubuh perang tingkat pertama sudah cukup untuk secara langsung menahan kekacauan aliran udara yang kacau tanpa kerusakan. Cara Chu Xingyun sekarang ingin berlatih tubuh sebenarnya adalah berlatih dari awal, semua metode budidaya dan keterampilan dari tahap utama dari tubuh pertempuran bumi. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa Bumi Pertiwi tidak pernah mengalami tahap ini sama sekali.
Oleh karena itu, tidak ada cara bagi Ibu Pertiwi untuk memberikan latihan yang tepat kepada Chu Xingyun. Melihat kekecewaan Chu Xingyun, Ibu Bumi tidak bisa membantu menyipitkan matanya. Meskipun dia tidak memiliki latihan dasar, tetapi dengan pengalaman membangun tubuhnya yang mengerikan, dia masih bisa membantu Chu Xingyun. Setelah memikirkannya, Bumi Pertiwi berkata, "Beri aku waktu, biarkan aku memikirkannya." Antara berbicara, Ibu Pertiwi menutup matanya lagi dan jatuh ke dalam meditasi. Waktu berlalu setiap menit. Saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Akhirnya, Ibu Pertiwi membuka matanya lagi dan berkata, "Meskipun, saya masih belum memikirkan cara terbaik untuk melatih tubuh." Di antara kata-kata itu, mata Ibu Pertiwi berbalik dan sorotan cahaya melesat dari mata vertikal di dahi Ibu Pertiwi dan mendarat di tubuh ular penyu. Di mana cahaya itu jatuh? Di atas tubuh ular kura-kura, sebuah monumen batu ungu bangkit. Guntur monumen kuno. Melihat tablet batu ungu, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi berteriak. Dalam seru Chu Xingyun, sebuah monumen batu hijau tua muncul dari tubuh kura-kura dan ular. Monumen kuno yang beracun. Melihat adegan ini, Chu Xingyun berbisik lagi. Momen selanjutnya, sebuah monumen kuno emas muncul dari tubuh kura-kura dan ular. Itu benar, ini adalah monumen emas yang alami. Melihat 3 monumen kuno, mereka dibawa oleh Dewi Bumi, dan Chu Xingyun tiba-tiba bingung. Melihat mata bingung Chu Xingyun, Ibu Bumi berkata, "Di masa lalu, saya telah menggunakan kekuatan keberuntungan dan dikombinasikan dengan aliran udara yang kacau untuk memurnikan kura-kura dan tubuh ular menjadi satu." Mendengar kata-kata Ibu Pertiwi, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya. Anda harus tahu bahwa tubuh ular kura-kura ini awalnya disatukan oleh 3 monumen kuno sebagai penghubung. Tetapi sekarang, Dewi Bumi telah menggantikan peran 3 monumen kuno berdasarkan kekuatan penciptaan dan kekacauan, dan telah sepenuhnya mengintegrasikan tubuh kura-kura dan ular. Kekuatan hebat seperti itu bisa disebut apokaliptik. Hanya saja Chu Xingyun bingung. Apa hubungan antara 3 monumen kuno ini dan latihan fisik Chu Xingyun? Bagi Chu Xingyun, ketiga monumen kuno ini lebih merupakan hukum dan pengetahuan Tao yang menghasilkan angin, guntur, dan racun. 3 monumen kuno lebih banyak digunakan untuk mencatat dan mewarisi. Tetapi melihat makna Dewi Bumi, dapatkah ketiga monumen kuno ini masih membantunya untuk berlatih tubuh? Melihat ekspresi bingung Chu Xingyun, Dewi Bumi berbicara dengan tergesa-gesa. Cara memurnikan tubuh adalah cara api dan air. Seperti pepatah lama, ada 39 di musim dingin dan 3 hari di musim panas. Ini tentang dingin yang parah di musim dingin dan panas terik di musim panas untuk mengasah kemauan Anda dan meredam tubuh Anda. Dingin secara alami adalah air. Sangat panas, secara alami milik api. Tubuh pertempuran sempurna Chu Xingyun memiliki 2 atribut, tanah dan air, tetapi tidak ada atribut api. Meskipun dari sudut pandang tertentu, cara terbaik adalah membuat sumber api. Namun, begitu sumber api, sumber kayu, dan sumber emas ditambahkan. Itulah perang 5 elemen. Meskipun badan pertarungan 5 elemen terus berlatih, tampaknya bagus. Yang paling utama dari badan perang 5 elemen adalah badan perang 100 Elements. The 100 Yuan War Body sudah bisa menahan kekacauan aliran udara yang kacau. Di bawah kekacauan aliran udara yang kacau, badan perang elemental Humble akan berevolusi menjadi tubuh perang kekacauan. Tampaknya jalan pemurnian ini juga tak terkalahkan. Faktanya, sebagian besar tuan leluhur ambil jalur latihan fisik ini. Namun, apakah cara latihan tubuh ini benar-benar yang terbaik? Tidak. Sangat tidak mungkin. Semua fase seimbang, yang disebut min emas. Meskipun tampaknya setiap item sangat luar biasa, itu dapat digambarkan sebagai dasar lomba. Tapi, sementara tidak ada kekurangan, itu juga berarti bahwa tidak ada keuntungan. Ketika tidak ada papan pendek, itu berarti bahwa tidak ada spesialisasi. Zulong berlatih tubuh perang berdasarkan sistem air Zulong True Body. Zhu Feng mempraktikkan badan api berdasarkan Fire Department Undead Fire Phoenix. Meskipun tidak satu pun dari 2 badan perang utama yang dikenal karena pertahanannya, keduanya tidak terkalahkan. Meskipun tidak ada kekurangan keseimbangan 5 elemen, ia juga kehilangan sudut dan sisi yang menonjol. Jadi, peperangan seimbang, meskipun itu jalan yang dipilih kebanyakan orang, juga jalan paling dangkal. Ibu Pertiwi, caranya memperbaiki tubuh, didasarkan pada sistem bumi, yaitu bumi. Ini adalah energi bumi yang memberinya pertahanan yang tak tertandingi dan kekuatan yang tak tertandingi. Cara terbaik untuk melatih tubuh harus 1 keterampilan dan 1 kemampuan. Oleh karena itu, 3 monumen kuno ini benar-benar dapat membantu Chu Xingyun dan menyempurnakan cara menyempurnakan tubuh. Badan perang 5 unsur adalah badan perang yang kejam dan seorang beku biasa, satu-satunya pilihan. Tetapi seorang beku yang mengolah tubuh pertarungan 5 elemen tidak pernah bisa mencapai kekuatan alam leluhur. Kekuatan leluhur yang sebenarnya mirip dengan Zulong, Zhu Feng, Zhu Qilin, dan Dewi Bumi, mereka mempraktikkan tubuh perang 4 fase. Kekuatan keempat fase itu untuk bumi, air, dan api. Di antara mereka, Chu Xingyun sudah memiliki tanah dan air. Sesuai dengan asal mula tanah hidup dan air kehidupan.
Satu-satunya hal yang tidak dimiliki Chu Xingyun sekarang adalah api dan angin. Monumen angin kuno dan monumen kuno petir kebetulan menebus kedua kekurangan ini. Di antara mereka, monumen angin kuno tidak perlu banyak bicara, cukup sesuai dengan angin dalam 4 fase. Thunder Stele kuno sedikit dikaburkan. Di mata orang-orang biasa, guntur adalah guntur dan nyala adalah nyala, ada dua hal yang sangat berbeda di antara keduanya. Bahkan, monumen guntur kuno juga dikenal sebagai selimut guntur kuno. Thunder, juga dikenal sebagai Thunderfire. Oleh karena itu, jika guntur harus dibagi menjadi 5 elemen, itu sebenarnya harus menjadi api di dalam air. Api di dalam air adalah guntur. Di Tai Chi 2 instrumen. Guntur adalah ikan di yin dan yang, dan titik di yin ke yang. Ziyang sejati hanya bisa disembunyikan dalam yin. Dan Ziyin yang asli hanya bisa dilahirkan di Ziyang. Kekuatan guntur adalah api guntur, api di dalam air. Air kehidupan adalah yang paling yin, air api. Dengan cara ini, tubuh pertempuran yang sempurna dapat dianggap benar-benar sempurna di bawah dukungan timbal balik api dan air. Asal-usul tanah, air kehidupan, monumen guntur kuno, monumen kuno angin. Sejalan dengan itu, air, api, angin. 4 energi utama akan menjadi marah di bawah tubuh perang temporer 4 fase. Adapun tablet racun kuno, tampaknya tidak berpengaruh pada tubuh vulgar. Tapi prasasti kuno beracun ada di dalam tubuh, jadi itu tidak akan menyerang. Selain itu, prasasti kuno beracun ada di dalam tubuh, dan kemampuan Chu Xingyun untuk melepaskan racun juga telah sangat meningkat. Bekerja sama dengan kecerdasan dan kekuatan spiritual Chu Xingyun yang menakutkan. Keracunan akan menjadi kartu truf paling inti dan terbaik dari Chu Xingyun. Menghadapi penjelasan dari Ibu Pertiwi, Chu Xingyun tiba-tiba jatuh ke dalam perenungan. Badan perang 4 fase memang jauh lebih unggul dari badan perang 5 elemen. Meskipun tampaknya tidak komprehensif, itu karena tidak komprehensif bahwa itu akan lebih menonjol pada item tertentu. Tubuh pertarungan 5 elemen adalah yang paling seimbang. Setelah energi 5 elemen dari tubuh pertempuran 5 elemen kehilangan keseimbangan, itu benar-benar runtuh. Anda tidak perlu seseorang untuk membunuh Anda akan menghancurkannya sendiri. Badan perang 4 fase berbeda. Perang 4 fase, perhatikan satu keterampilan dan multifungsi, tidak perlu seimbang. Meskipun tidak begitu komprehensif, yang luar biasa dapat mencapai batas. Sebagai contoh, pertahanan Dewi Bumi, vitalitas dan kemampuan pemulihan naga leluhur, dan kekuatan destruktif kekerasan dari leluhur Phoenix semuanya sombong dan tak tertandingi. Cara budidaya harus dikhususkan, bukan dicampur. Jika Anda ingin menyelesaikan 5 elemen, bukan tidak mungkin. Tetapi pada akhirnya, itu membutuhkan terlalu banyak waktu, dan semangat membuang terlalu banyak. Pada saat yang sama, seseorang yang berspesialisasi dalam satu item memiliki 5 kali lebih banyak latihan daripada orang yang berspesialisasi dalam 5 elemen. Meskipun pembelaan Zhu Feng sangat umum, tapi Zhu Feng tidak membutuhkan pertahanan sama sekali. Bagi Zhu Feng, pertahanan terbaik adalah menyerang. Bahkan jika tubuh Zhu Feng dikalahkan, tetapi dalam sekejap mata, dia bisa dilahirkan kembali, Phoenix Nirvana. Setiap kali api terlahir kembali, kekuatan tempur Zhu Feng akan berlipat ganda. Tidak ada yang bisa mengalahkan Zhu Feng setelah 9 kelahiran kembali. Zulong bahkan lebih dilebih-lebihkan. Zulong tidak hanya memiliki vitalitas yang sangat besar dan hampir tidak memiliki mayat hidup. Yang lebih dibesar-besarkan adalah bahwa kecuali seseorang dapat memukul Zulong dalam satu pukulan. Jika tidak, energi pemulihan tirani Zulong akan langsung memperbaiki semua lukanya. Belum lagi Ibu Pertiwi. Dalam kasus 1 lawan 1, tidak ada yang bisa menghancurkan pertahanannya. Tentu saja, semuanya tidak mutlak. Ambil Zulong sebagai contoh. Jika surga, Ibu Pertiwi, Zhu Feng, dan Zhu Hu, 4 leluhur-leluhur bergabung, mereka masih memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Tidak ada yang tak terkalahkan. Namun, dengan vitalitas Zulong yang ulet, bahkan jika dia terbunuh sedetik, dia tidak akan mati. Setelah vitalitas kuat sampai tingkat tertentu, ia dapat dilahirkan kembali dengan darah. Dengan kata lain, selama Zulong masih memegang setetes darah di tempat lain, ia bisa dilahirkan kembali dalam sekejap. Dan serupa, darah esensi naga leluhur yang bisa ada selamanya, tetapi sebanyak 3000 tetes. Darah nenek moyang ini disembunyikan di berbagai tempat. Banyak dari mereka bahkan tersembunyi di kedalaman. Karena itu, meskipun Zulong dapat dibunuh dalam hitungan detik, sulit untuk dibunuh. Zhu Feng atau Zulong. Mereka telah menyelesaikan mode tak terkalahkan mereka. Alasan mengapa mereka tidak terkalahkan bukan karena penggabungan mereka dari 5 elemen. Itu karena mereka mempraktikkan salah satu spesialisasi mereka secara ekstrim. Ada 3000 jalan, tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Bahkan jika hanya satu item yang diperbaiki, tidak ada yang benar-benar dapat mencapai. Di bawah penjelasan Ibu Pertiwi. Setelah berpikir berulang-ulang Chu Xingyun. Akhirnya, Chu Xingyun menyelesaikan caranya sendiri berlatih tubuh. Tubuh perang yang sempurna dibentuk dengan memadatkan asal-usul sisanya, dengan air kehidupan, dikombinasikan dengan kekuatan ciptaan.
Di antara mereka, asal-usul tanah istirahat menyumbang sekitar 30%, dan air kehidupan menyumbang sekitar 70%. Oleh karena itu, meskipun tubuh perang yang sempurna mengandung asal-usul tanah, pada dasarnya, itu masih berupa badan air. Di antara tiga monumen kuno racun dan monumen kuno angin tidak akan terbenam dalam tubuh perang. Sederhananya, monumen kuno racun dan monumen kuno angin akan digunakan sebagai senjata ajaib. Monumen kuno Lei berbeda. Guntur adalah api di dalam air, yang dapat diintegrasikan dengan sempurna ke dalam tubuh perang sempurna Chu Xingyun. Dengan tubuh pertarungan yang sempurna sebagai intinya, prasasti kuno Guntur disempurnakan menjadi senjata ajaib kehidupan. Dengan cara ini, orang bisa bersatu, terlepas dari satu sama lain. Dengan bantuan Ibu Pertiwi, Chu Xingyun segera menyempurnakan monumen Guntur kuno dan memasukkannya ke dalam tubuhnya. Sebagai Teleiring Ancient Stele disempurnakan menjadi tubuh perang yang sempurna, cara Chu Xingyun untuk menyempurnakan tubuh akhirnya dibuka. Di bawah bimbingan Dewi Bumi, Chu Xingyun mengaktifkan prasasti kuno Lei yang tersembunyi di Xiadantian, Linghai. Dengan tablet Guntur kuno diaktifkan. Saat berikutnya, di atas monumen Guntur kuno, arus lemah terpancar dengan keras. Melewati arus listrik yang berapi-api, otot-otot, tendon, meridian, dan bahkan tulang Chu Xingyun langsung rusak oleh kekuatan Guntur. Meski tidak terlalu serius, sudah pasti tidak ringan. Merasa terluka di semua aspek tubuhnya dan terbakar oleh Guntur, Chu Xingyun mengerutkan kening. Apakah monumen Guntur kuno ini benar-benar membantu memperbaiki? Atau apakah Ibu Pertiwi hanya bermimpi? Dalam keraguan, Chu Xingyun membuka penglihatan batinnya dan dengan cermat mengamati situasi di dalam tubuhnya. Seperti yang Anda lihat, di bawah pembakaran kekuatan Guntur, urat darah, tendon, dan bahkan meridian Chu Xingyun semuanya sedikit terbakar. Meskipun tidak serius, tetapi jika menumpuk untuk waktu yang lama, badan perang yang sempurna ini akan runtuh cepat atau lambat. Melihat Chu Xingyun mengerutkan kening, Ibu Pertiwi tidak bisa menahan senyum, tetapi tidak memberikan penjelasan apapun. Momen selanjutnya, wajah Chu Xingyun tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Di bawah pemeriksaan internal, Chu Xingyun dapat dengan jelas mengamati bahwa luka bakar ringan sedang menyembuhkan dengan cepat pada tingkat yang terlihat oleh mata telanjang. 1 nafas, 2 nafas, 3 nafas. Hanya dalam 3 napas, pembuluh darah, tendon, meridian, dan bahkan luka bakar pada otot dan tulang dengan cepat mereda dan kembali. Ini, ternyata, dengan hanya sedikit berpikir, Chu Xingyun mengerti. Tubuh perangnya yang sempurna dibentuk oleh asal yang konvergen dan air kehidupan. Di antara mereka, air kehidupan tidak hanya bisa memberi vitalitas yang kuat kepada Chu Xingyun. Itu juga bisa memberi Chu Xingyun kemampuan pemulihan yang mengerikan. Sebagai badan air, tubuh sempurna Chu Xingyun sangat mirip dengan tubuh Zulong. Setelah berkultivasi hingga batasnya, tubuh perang sempurna tidak hanya memiliki vitalitas yang mengerikan. Dan, hal yang sama bisa dilakukan lagi. Tentu saja, Zulong melakukan langkah ini, yang merupakan penciptaan dan penghancuran dunia yang tak terhitung jumlahnya. Setelah tidak tahu berapa banyak penderitaan akhirnya tercapai. Dan sekarang Chu Xingyun baru saja mulai. Tentu saja, perlu disebutkan. Tubuh tempur sempurna Chu Xingyun, meskipun mirip dengan tubuh sejati Zulong, tetapi tidak persis sama. Sederhananya, Zulong tidak memiliki asal asli di tubuh aslinya. Oleh karena itu, tubuh tempur sempurna Chu Xingyun, dalam hal pertahanan saja, lebih kuat dari tubuh sejati Zulong. Selain itu, tanpa kecelakaan, pertahanan tubuh pertarungan yang sempurna akan berkali-kali lebih kuat dari tubuh asli Zulong di dunia yang sama. Vitalitas lebih rendah dari tubuh sejati Zulong. Tapi pertahanannya lebih tinggi dari tubuh asli Zulong. Inilah karakteristik tubuh yang sempurna. Zizi, di antara pemikiran cepat Chu Xingyun, suara halus yang hanya bisa didengar oleh Chu Xingyun terdengar lagi. Melihat sekeliling, dalam suara sedikit berbisik, monumen Guntur kuno di Linghai Chu Xingyun sekali lagi memancarkan kekuatan ribuan guntur. Kekuatan guntur, seperti akar pohon, menyebar ke tubuh Chu Xingyun langsung. Tendon, tulang, otot, meridian, pembuluh darah Chu Xingyun. Penderitaan luka bakar kecil lagi. Menghadapi adegan ini, Chu Xingyun tiba-tiba mengangkat senyum pencerahan di sudut mulutnya. Suatu kali, Chu Xingyun telah berlatih cara memperbaiki tubuh. Dalam kehidupan ini, ketika ia baru lahir Chu Xingyun memilih teknik keterampilan tubuh yang kejam dan sangat arogan, esensi vitalitas. Metode pemahatan yang disebut adalah semacam kerusakan brutal pada tubuh. Ketika tubuh menyembuhkan dirinya sendiri, itu memperkuat kekuatan daerah yang terluka. Untuk mencapai tujuan memperkuat pertahanan fisik. Menilai dari perspektif Chu Xingyun saat ini, intisari gaya tubuh Nafaseng jelas merupakan cara super kuat dari ranah kaisar. Tetapi tidak peduli seberapa kejam latihan itu, tubuh manusia sebenarnya tidak komprehensif. Terlebih lagi, tidak peduli betapapun komprehensifnya berolahraga, tidak mungkin untuk benar-benar melatih setiap bagian tubuh. Tetapi Dewi Bumi adalah imajinatif, dan seni penciptaan tubuh Guntur adalah kasus khusus. Di bawah pembuangan Thunder Stele kuno, seluruh tubuh Chu Xingyun, setiap sel, dibakar oleh arus.
Meskipun sangat sedikit, ini juga sangat komprehensif, bahkan satu sel belum dilepaskan. Setelah 3 napas waktu, di bawah air kehidupan, sedikit luka bakar dengan cepat pulih. Kemudian saat berikutnya, stele guntur kuno habis lagi. Melihat tubuh, semua meridian, pembuluh darah tendon, terus-menerus dibakar dan terus-menerus dipulihkan. Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi kagum. Cara memperbaiki tubuh guntur ini hanyalah versi sempurna dari vitalitas tubuh. Harus dilepaskan setiap 3 kali napas menyebabkan kerusakan penuh. Kemudian dibutuhkan 3 napas untuk menyembuhkan luka bakar melalui air kehidupan. Setelah 3 napas, arus berikutnya dilepaskan lagi. Meskipun luka bakar ini sangat ringan. Sepanjang proses, Chu Xingyun bahkan tidak merasakan apa-apa. Tetapi luka bakar dan penyembuhannya memang telah beredar. Selain itu, dalam setiap siklus, daging Chu Xingyun akan menguat sedikit setelah dibakar. Meskipun dalam setiap siklus, sejauh mana tubuh yang sempurna diperkuat sangat kecil sehingga tidak dapat dirasakan sama sekali. Tetapi sedikit penguatan ini telah terjadi, dan itu tidak akan pernah berhenti. Melihat ekspresi terkejut Chu Xingyun, Ibu Pertiwi tersenyum dengan acuh tak acuh. Hari ini operasi tubuh Lei Zhu, bahkan jika aku menyesuaikan jalan untukmu, tapi... Setelah jeda sedikit, Ibu Pertiwi melanjutkan, pada hari ini, jika operasi tubuh Lei Zhu, progresnya terlalu lambat. Meskipun operasi tubuh Skylei dapat dipertahankan, kekuatan tubuh perang secara komprehensif ditingkatkan. Namun secara keseluruhan, kecepatannya masih terlalu lambat. Mendengar kata-kata Dewi Bumi, Chu Xingyun tidak bisa membantu mengangguk. Memang, meskipun tubuh Skylei dapat dipertahankan, tanpa akhir, terus-menerus memperkuat kekuatan daging. Tetapi penguatan semacam ini, kemenangan tidak berhenti, kemenangan tidak perlu dengan sengaja berlatih. Bahkan jika Chu Xingyun tidak melakukan apa-apa, bahkan jika Chu Xingyun tertidur, di bawah tubuh Tianlei, tubuh fisiknya akan terus diperkuat. Namun, jika Anda melihatnya dalam waktu singkat, latihan fisik semacam ini masih terlalu lambat untuk memasuki negara tersebut. Jika Chu Xingyun memiliki kesabaran untuk menunggu puluhan juta tahun, kemudian di bawah tubuh petir langit, tubuh perangnya yang sempurna akan diperkuat kerana teror. Tapi masalahnya sekarang adalah apa yang kekurangan Chu Xingyun saat ini adalah waktu yang tepat. Tidak mungkin baginya untuk duduk di sini dan menunggu. Chu Xingyun tahu bahwa dia membutuhkan lebih banyak dan lebih kuat cara latihan fisik selain latihan fisik Tianlei. Selain itu, cara memperbaiki tubuh jelas bukan meditasi. Cara yang benar untuk memperbaiki tubuh hanya bisa marah dalam pertempuran yang sebenarnya. Dewi Bumi juga sangat setuju dengan Chu Xingyun. Master sejati semuanya dimainkan. Pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan pencobaan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya dapat melemahkan kekuatan besar yang tak tertandingi. Mereka yang hanya tahu duduk di rumah, bermeditasi silang, dan berlatih di udara pasti tidak akan menjadi master tingkat atas. Setelah merenung sebentar, Bumi Pertiwi berbicara, karena itu masalahnya, maka saya punya 2 tempat untuk merekomendasikan. 2 tempat. Mendengar kata-kata Ibu Pertiwi, suara Chu Xingyun menunjukkan sedikit kegembiraan. Ketika Chu Xingyun ingin datang, saya takut tidak satu pun dari mereka akan mudah ditemukan. Tetapi di antara kasualnya Bumi Pertiwi, dapatkah Anda memberitahu 2 tempat? Melihat ekspresi terkejut Chu Xingyun, Ibu Pertiwi tidak bisa menahan senyum. Seperti yang kita semua tahu, ada 3 di medan perang Taiko. Mereka adalah medan perang Suire primer, menengah, dan canggih. Di antara mereka, medan perang utama Taiko, ada daerah yang dikenal sebagai Lautan Darah. Biasanya, Lautan Darah tidak bisa diakses. Di dalam Lautan Darah ada binatang jiwa darah yang tak terhitung jumlahnya, dan kengerian kekuatan mereka berada di luar kemampuan para beku biasa. Di dalam Lautan Darah ada kemungkinan tertentu untuk memenggal jiwa binatang darah, dan setetes darah esensi dapat terkondensasi. Dan setetes darah sperma ini mungkin adalah darah sperma Zulong, Zufeng, dan Zukilin. Bayangkan jika seseorang bisa mendapatkan setetes darah naga leluhur dan memperbaikinya ke dalam tubuh mereka sendiri, apa artinya itu? Jangan berpikir itu tidak mungkin, meskipun situasi serupa jarang terjadi, akan selalu ada orang yang beruntung setiap 1000 tahun. Para beku yang cukup beruntung untuk mendapatkan esensi dan darah naga leluhur dan berintegrasi ke dalam tubuh perang akan menjadi biksu terkuat samurai darah naga. Dan semua prajurit darah naga memiliki vitalitas yang kuat dan kemampuan pemulihan yang mengerikan. Perlu disebutkan, darah Zulong di Lautan Darah hanyalah darah yang mengalir keluar setelah Zulong terluka. Di antara mereka, tidak ada roh abadi dan pemikiran spiritual yang terkandung dalam Zulong. Oleh karena itu, darah naga leluhur jenis ini bukanlah naga leluhur yang sengaja ditinggalkan di sini, naga leluhur juga tidak bisa diteteskan untuk dilahirkan kembali. Darah di dalam darah mencakup segalanya. Selama Anda telah terluka dan menumpahkan darah di benua kuno tandus, Anda pasti dapat menemukannya di sini. Selain itu, dalam hal tubuh besar Zulong yang membentang miliaran mil, setetes darahnya sudah cukup untuk membelah menjadi ratusan juta tetes. Tentu saja, bukan untuk mengatakan bahwa darah leluhur sangat umum.
Secara umum, darah Zulong, Zufeng, Zukilin memiliki kesempatan untuk muncul setiap 1000 tahun. Adapun apakah itu tersedia atau tidak itu masalah lain. Darah naga biasa, meski juga super darah. Tetapi seorang prajurit dengan darah naga biasa bukanlah seorang prajurit naga. Hanya seorang prajurit dengan darah naga leluhur yang bisa disebut prajurit darah naga. Ada, meskipun esensi dan darah Zulong, setetes muncul setiap 1000 tahun. Tetapi ada kejadian, tetapi mungkin tidak tersedia untuk siapapun. Bahkan jika seseorang bisa mendapatkannya, tidak semua orang memenuhi syarat dan mampu memadukan esensi dan darah Zulong. Seberapa kuat darah Zulong? Biksu biasa, jika mereka berani bergabung secara sewenang-wenang. Akibatnya, tidak bisa dihindari bahwa fusi tidak akan meledak. Jika keadaan tidak cukup dan kekuatannya tidak cukup, setetes darah esensi naga leluhur sudah cukup untuk meledakkan tubuh perang lawan dan membuatnya meledak. Karena itu, meski esensi dan darah naga leluhur akan muncul di lautan darah dalam bentuk binatang naga darah jiwa setiap 1000 tahun. Tetapi naga darah ini jarang dibunuh, dan sedikit orang yang akan mendapatkan darah naga leluhur. Dan, darah esensi di lautan darah hanya bisa menyatu di lokasi. Tidak bisa dibawa ke laut. Setelah Anda meninggalkan lautan darah, darah esensi secara otomatis akan menghilang dan kembali ke lautan darah. Di antara perkenalan, Ibu Bumi memandang Chu Xingyun dan berkata, keadaan dan kekuatan Anda saat ini sudah cukup untuk memasuki lautan darah. Namun, kekuatan Chu Xingyun saat ini saja tidak bisa mengalahkan naga jiwa darah naga. Karena tidak mungkin untuk mengalahkan naga jiwa darah naga, maka secara alami tidak mungkin untuk mendapatkan darah naga. Dan, mengambil langkah mundur, dia mengatakan bahwa bahkan jika Ibu Pertiwi menembak membantunya mendapatkan setetes darah naga leluhur, itu akan sia-sia. Esensi dan darah naga leluhur bukanlah tubuh pertempuran sempurna sekarang, yang dapat bertahan dan mengandung. Setelah Chu Xingyun tidak memiliki keserakahan dan mencoba untuk menggabungkan darah Zulong, maka satu-satunya hasil adalah bahwa tubuh pertempuran sempurna sepenuhnya didorong oleh energi keras yang terkandung dalam darah Zulong. Mengangguk. Menghadapi penjelasan tentang Ibu Pertiwi, Chu Xingyun sebenarnya dikenal. Berita ini, pada kenyataannya, bertahun-tahun yang lalu, dia mendengarkan keinginan primordial dari medan perang Taiko dan memberitahunya. Hanya saja lautan darah belum dinyalakan. Tidak ada entry sama sekali. Selain itu, dalam analisis akhir, Chu Xingyun juga tidak memiliki tubuh perang, yang dapat menampung darah kuat dari ranah leluhur. Berpikir, Chu Xingyun menatap Dewa Bumi dengan penasaran. Karena tempat pertama tidak tersedia untuk sementara, maka, di mana tempat kedua? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Mother Earth terus berbicara. Lautan darah dari medan perang Suire Junior, pemakaman kuno tandus dari medan pertempuran Suire Menengah, dan medan perang runtuh dari medan perang Suire Canggih adalah 3 area rahasia. Namun, laut darah belum dibuka. Dan bahkan jika dihidupkan, itu tidak masuk akal untuk Chu Xingyun. Sedangkan untuk kuburan kuno, itu hanya bisa dimasuki dalam bentuk jiwa. Cara untuk memperbaiki tubuh adalah tubuh, bukan jiwa. Karena itu, kuburan kuno yang tandus tidak cocok untuk memurnikan tubuh perang. Akhirnya, hanya medan perang yang hancur dari medan perang senior Taiko. Medan perang yang runtuh terletak di dalam medan perang Suire Senior. Inti medan perang dari pertempuran yang runtuh tahun itu adalah di pusat medan perang yang runtuh. Saat itu, pukulan yang menghancurkan benua kuno tandus pecah di sana. Dari titik itulah seluruh benua kuno tandus pecah. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, lingkungan yang menghancurkan medan perang masih sangat keras. Banyak aliran udara yang kacau, dan juga udara yang ganas ada di mana-mana. Retakan ruang yang tak terhitung jumlahnya, puing-puing ruang, dan interlayers ruang dapat dilihat di mana-mana. Tanpa wilayah di atas Kaisar Langit, sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memasuki medan perang senior Taiko. Tanpa alam di atas alam leluhur, kita tidak berani memasuki medan perang kehancuran. Kalau tidak, hanya langkah yang bergolak sudah cukup untuk membunuh orang. Tentu saja, semakin berbahaya tempat itu, semakin penuh peluang. Tidak ada semangat 5 elemen di atas medan perang senior Taiko. Semua yang ada di sana sangat kacau. Tidak hanya tidak ada 5 elemen, tetapi bahkan kekuatan hukum benar-benar kacau. Oleh karena itu, Taoisme biasa, kekuatan gaib, dan bahkan kekuatan 5 elemen tidak berguna di medan perang Suire tingkat tinggi. Di atas medan perang yang runtuh, Heaven's Way rusak dan hancur. Surga hancur, hukum tidak ada. Jika tidak ada surga dan tidak ada jalan, maka kekuatan kelima elemen itu kacau. Jika kekuatan dari 5 elemen kacau, semua mantra dan kekuatan gaib tidak dapat ditampilkan. Medan perang Suire yang canggih, kompetisi sesungguhnya adalah tubuh perang tirani. Medan perang Suire yang canggih adalah yang terkecil dari 3 medan perang Suire. Tapi, meskipun dalam hal ukuran dan area saja, medan perang Suire canggih tidak sebagus medan perang Suire menengah, dan bahkan lebih sedikit daripada medan perang Suire primer. Tetapi ukuran ini kontras, tidak terlalu kecil. Dibandingkan dengan medan perang Suire junior dan medan pertempuran Suire menengah.
Medan perang senior Taiko memang sedikit lebih kecil. Tetapi melihat seluruh bidang bintang utara, medan perang Taiko canggih itu jelas merupakan benda angkasa ketiga terbesar. Volumenya sangat besar sehingga tidak bisa diukur dan diperkirakan sama sekali. Bagi para beku, volume dan area dari medan perang Taiko sebenarnya tidak ada artinya. Meskipun medan perang junior Taiko besar, area yang dibuka mungkin bahkan tidak memiliki 1%. Meskipun medan pertempuran Suire menengah kecil, area yang dibuka jauh lebih besar daripada medan perang Suire primer. Sedangkan untuk medan perang Suire senior, meskipun belum sepenuhnya dibuka. Tetapi secara umum, untuk saat ini hanya medan perang Suire canggih, area yang telah dibuka, ratusan juta kali dikombinasikan dengan medan perang Suire primer dan medan perang Suire menengah. Ratusan juta kali di sini tidak dilebih-lebihkan, tetapi kata mereka malah dikatakan. Bagaimanapun juga, Advanced Suire Battlefield, tetapi sekelompok master leluhur, dikembangkan bersama. Dengan ranah dan kekuatan tuan leluhur. Setelah miliaran tahun pembangunan, area yang dibuka secara alami bukanlah masalah kecil. Meskipun bahkan sekarang, medan perang senior Taiko hanya dibuka oleh sekitar 30%. 70% masih belum diketahui. Tetapi bahkan jika hanya 30% dari mereka ingin berkeliling setidaknya, itu akan memakan waktu setidaknya ribuan tahun. Dari Dewi Bumi, setelah mempelajari teknik tubuh Tianlei, Chu Xingyun sendirian, dan bergegas ke medan perang senior Taiko. Awalnya, Su Liwer bertekad untuk tetap bersama Chu Xingyun dan tidak pernah mati. Tapi kata-kata Ibu Pertiwi membuatnya berubah pikiran. Tubuh Su Liwer dibentuk oleh esensi tanah, dan itu adalah biksu bumi yang paling murni. Dan Dewi Bumi, tentu saja, dia bertanggung jawab atas seluruh bumi, dan secara alami adalah seorang rahib dari sistem bumi. Meskipun Su Liwer tidak dilahirkan dari Ibu Pertiwi. Tetapi tubuhnya dibentuk oleh esensi Dewi Bumi. Hingga taraf tertentu, Su Liwer juga adalah putri dari Bumi Pertiwi. Karena asal-usulnya mirip, Bumi Pertiwi memiliki kasih sayang yang kuat terhadap Su Liwer. Memperlakukan Su Liwer, Dewi Bumi benar-benar seperti memperlakukan putrinya. Sebagai gantinya untuk orang lain, bahkan jika mereka memohon, Ibu Pertiwi mungkin tidak peduli. Bahkan, ada beberapa orang yang memenuhi syarat dan ditakdirkan untuk melihat Bumi Pertiwi. Tetapi untuk merawat Su Liwer, Ibu Pertiwi sangat antusias. Yang lain tidak bisa berlutut dan memohon, tetapi Dewi Bumi bertekad untuk memaksa Su Liwer. Meskipun Su Liwer tidak ingin dipisahkan dari Chu Xingyun. Tapi kata-kata Dewi Bumi dengan mudah meyakinkan Su Liwer. Ibu Pertiwi bukanlah orang yang bisa mengucapkan kata-kata baik. Tapi apa yang dia katakan sangat sederhana, benar-benar, sangat menyentuh hati Su Liwer. Bumi Pertiwi hanya mengajukan satu pertanyaan. Apakah dia ingin tinggal bersama Chu Xingyun selamanya, atau dia hanya segar untuk sementara waktu? Menghadapi pertanyaan dari Ibu Pertiwi, Su Liwer tentu memilih untuk tinggal bersama Brother Chu selamanya. Anda tahu, Su Liwer dapat memiliki kebahagiaan hari ini, tapi itu adalah kegilaan dari San Sheng San 3. Seperti apa mencari cinta baru? Benar-benar lelucon. Pertama-tama, di dunia ini, di mana pria yang lebih baik daripada Brother Chu? Kedua, apakah itu Su Liwer, Hu Li, atau Ye Qianhan? Jelas bukan tipe wanita yang berpikir berbeda dan memiliki bunga berair. Di hadapan pilihan Su Liwer, Dewi Bumi jelas menghargainya. Namun, dia mengingatkan Su Liwer. Jika dia ingin tinggal bersama Chu Xingyun selamanya, dia harus tinggal dan belajar keras dengan Ibu Pertiwi. Hanya ketika kekuatan Su Liwer meningkat pesat, ia dapat memenuhi syarat untuk menemani Chu Xingyun untuk melangkah lebih jauh. Kalau tidak, meskipun Su Liwer tidak lemah sekarang, masih jauh dari Chu Xingyun. Dengan peningkatan cepat Chu Xingyun, setelah Su Liwer tidak bisa mengikuti jejak Chu Xingyun, dia pasti akan tertinggal. Bahkan jika Chu Xingyun masih sangat mencintainya, tidak ada cara untuk selalu bersamanya. Ambil Nangong Huayan sebagai contoh. Sebenarnya, Chu Xingyun memiliki perasaan untuknya. Tapi jarak antara Chu Xingyun dan Nangong Huayan terlalu besar. Bahkan jika Nangong Huayan ingin bersama Chu Xingyun, kondisinya tidak diizinkan. Bahkan jika Chu Xingyun ingin membawa Nangong Huayan bersamanya, fakta-fakta tidak dapat dicapai. Ibu Pertiwi memberitahu Su Liwer vokal. Tidak akan lama bagi Chu Xingyun untuk mengakhiri persidangan di medan perang Suire yang tinggi. Kemudian mereka akan pergi ke zaman sunyi dan memulai pertempuran kehancuran. Yang ini mungkin tidak pernah kembali. Karena itu, kecuali Su Liwer dapat meningkatkan kekuatannya sejauh ia dapat berpartisipasi dalam pertempuran kehancuran selama masa ini. Jika tidak, Su Liwer dapat tinggal bersama Chu Xingyun untuk jangka waktu terbatas. Begitu Chu Xingyun menyelesaikan persidangan di medan perang Taiko, ia berangkat ke zaman kuno yang gersang untuk memulai pertempuran kehancuran. Antara Su Liwer dan Chu Xingyun, mereka mungkin tidak bisa saling bertemu selamanya. Apakah ini kesenangan sesaat? Masih ingin tetap bersama untuk waktu yang lama? Menghadapi pilihan seperti itu, Su Liwer tidak perlu ragu sama sekali. Selain itu, Su Liwer tidak bodoh. Mengetahui identitas Ibu Pertiwi, bagaimana mungkin dia merindukan guru yang begitu baik?
Identitas Ibu Pertiwi adalah yang tertinggi. Langit yang disebut adalah yang tanah adalah. Karena itu, Dewi Bumi adalah eksistensi tertinggi yang sesuai dengan surga. Dan, Dewi Bumi, seperti Suliwer, ada dalam sistem bumi. Apalagi keduanya memiliki kekuatan penciptaan yang sama. Karena itu, dunia ini, tidak ada yang lebih cocok sebagai guru Suliwer daripada Ibu Pertiwi. Yang paling berharga adalah, Suliwer mengambil nenek moyang iblis primitif, memiliki primitif semrawut, dan memiliki kekuatan sihir 9 yuan campuran. Dasar ini, potensi ini, terlalu kuat, terlalu solid. Ada seorang Dewi Bumi yang mengajar secara pribadi dan membimbing dirinya sendiri. Ditambah dengan fondasi horor Suliwer dan potensi. Tak lama, Suliwer akan tumbuh dan menjadi leluhur iblis yang sesungguhnya. Pada saat itu, tidak peduli kemana Chu Xingyun pergi, Suliwer bisa mengikutinya. Saya tidak akan pernah terpisah seumur hidup. Karena itu, untuk tetap bersama kita harus bertahan lama. Dan, Suliwer juga tahu bahwa apakah itu dirinya sendiri atau Chu Xingyun, sekarang adalah periode waktu yang paling penting. Lebih banyak energi harus digunakan untuk belajar dan berkultivasi, dan untuk meningkatkan diri sendiri. Kalau tidak peduli betapa bahagianya itu hanya sesaat, itu tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, di bawah kesaksian Chu Xingyun, Suliwer menyembah Dewi Bumi sebagai guru. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang Chu Xingyun ketika Ibu Pertiwi merawatnya. Jika bahkan Bumi Pertiwi tidak bisa melindunginya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melindunginya. Chu Xingyun sendiri benar-benar perlu berkonsentrasi untuk meningkatkan kekuatannya. Isi papan pendek terakhir Anda dengan lengkap. Dalam rengekan, sosok kurus tapi pendek muncul di sebuah desa tua. Angin kelabu bertiup di bumi dengan suram. Di bawah angin dingin yang menggigit, sosok kurus dan kurus itu menggigil. Sosok kurus dan kurus ini tidak lain adalah Chu Xingyun. Mungkin seseorang akan bertanya-tanya, apa yang terjadi, bagaimana Chu Xingyun tiba-tiba menjadi seperti ini, pandangan angin lemah dan tak berdaya. Mungkinkah dikatakan dia berpura-pura? Tidak begitu. Sebenarnya, sosok Chu Xingyun, meskipun tidak dianggap kekar, tidak berarti kurus atau pendek. Anda harus tahu bahwa semuanya kontras dan kontras. Saat ini, Chu Xingyun terletak di desa pegunungan kecil di medan perang senior Taiko. Di medan perang Taiko canggih, anomali gravitasi sangat kuat. Gravitasi medan perang Taiko yang maju ratusan juta kali lebih kuat dari planet biasa. Dengan kesombongan Chu Xingyun, tubuh pertempuran sempurna dari Yang Mulia Kaisar masih mengejutkan di medan perang Suire canggih ini. Selain itu, angin di medan perang Archaik tinggi ini bukanlah angin biasa. Sebagai ganti asteroid biasa, angin kencang seperti itu dapat mencabut bahkan pegunungan dan berhembus langsung ke langit. Melihat sekeliling, pondok sederhana, yang tampaknya kumuh itu. Pilar-pilar kayu dan atap semuanya diukir dengan rune yang padat. Jika ini tidak terjadi, rumah kayu akan langsung dipelintir menjadi bubuk oleh angin yang kuat. Adapun fakta bahwa Chu Xingyun terlihat kurus dan pendek, ia juga berangkat. Melihat sekeliling, Anda dapat menemukan seseorang dengan ketinggian lebih dari 2 meter. Dan semua otot diikat, dan otot-otot itu seperti batu, dengan ujung dan sudut yang tajam. Semua orang, baik pria maupun wanita, terlihat bertubuh bulat dan kuat. Sebaliknya, Chu Xingyun hanya setinggi 1 meter dan tinggi, dengan sosok yang proporsional tetapi kurus dan pendek. Bahkan, sebagai perbandingan, Chu Xingyun agak tipis. Dengan ekspresi kosong di wajahnya, berjalan di jalan-jalan desa. Chu Xingyun tidak menyangka bahwa medan perang senior Taiko ini begitu menakutkan. Kaisar biasa sama sekali tidak memenuhi syarat untuk datang ke medan perang kuno ini. Segera setelah itu datang, saya takut benda itu akan tergeletak di tanah oleh miliaran kali gravitasi ini. Bahkan dengan kekuatan Chu Xingyun saat ini, itu hampir tidak mampu bertahan di sini. Dan sejujurnya, dia bertindak sedikit mengejutkan. Korban lemah yang disebut memang benar. Tidak peduli sekuat apapun anginnya, dia mungkin benar-benar diledakkan. Secara umum, Chu Xingyun memang penguasa dunia leluhur kecuali dunia. Sejauh kekuatan saat ini dan kekuatan badan perang yang bersangkutan itu sebenarnya hanya tingkat kaisar biasa. Meskipun di luar medan perang Suire senior, kekuatan seperti itu sudah sangat kuat. Tapi di medan perang kuno ini, kekuatan seperti itu sudah rendah. Bahkan jika 1 poin lebih rendah, itu tidak memenuhi syarat untuk masuk di sini. Apa yang membuat Chu Xingyun paling sulit adalah, seluruh medan perang senior Taiko dipenuhi rasa malu. Ini berbeda dari medan perang Suire primer dan medan perang Suire menengah. Roh jahat di sini mengandung kekuatan kekacauan, yang tidak hanya bisa melindungi semua deteksi, tetapi juga mengikis tubuh beku itu. Meskipun kekuatan kekacauan sangat kecil, itu sudah cukup untuk menelan semua kekuatan dari 5 elemen dan menghancurkan semua hukum dari 5 elemen. Di medan perang Taiko yang maju, yang disebut mantra dan apa yang disebut kekuatan gaib tidak berguna. Adapun pinjaman dari langit dan bumi, tidak mungkin untuk berbicara tentang.
Bahkan Zulong, Zufeng, Zukilin, tiga alam leluhur yang agung ini, tidak dapat secara langsung meminjam kekuatan kekacauan. Sebagai gantinya, ia harus terlebih dahulu menyerap Chaos Ki dan mengembunnya menjadi Chaos Sword Ki sebelum dapat didorong. Karena itu, tidak peduli siapa dia, tidak peduli apa kerajaannya. Begitu berada di medan perang Taiko tingkat tinggi, mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan tubuh untuk bertarung. Bahkan, kekuatan kekosongan tidak bisa diberikan di sini. Rasakan medan perang Taiko senior yang mengerikan seperti neraka ini. Chu Xingyun lebih, sangat menantikan. Selama dia bisa terbiasa dengan semuanya di sini, tubuh tempurnya yang sempurna secara alami akan naik. Untuk latihan fisik, semakin keras lingkungan, semakin kuat efeknya. Namun, untuk situasinya saat ini, Chu Xingyun sangat tidak nyaman. Sejak meninggalkan benua nyata, kekuatan Chu Xingyun hampir selalu di atas semua makhluk hidup. Bahkan jika ada ranah dan kekuatan banyak orang, jauh di atasnya. Tetapi orang-orang yang lebih lemah darinya bertanggung jawab atas sebagian besar. Tapi mulai sekarang, di atas medan perang Taiko canggih ini, Chu Xingyun adalah yang terlemah. Meskipun ada roh primordial kacau, pada kenyataannya, di medan perang kuno tingkat tinggi ini, apa yang disebut roh primordial kacau tidak masuk akal sama sekali. Tidak ada kekuatan dari 5 elemen di sini, dan tidak ada hukum untuk mengendalikannya. Bahkan jalan surgawi tidak ada, dan sama sekali tidak mungkin untuk berkomunikasi. Satu-satunya hal yang ada adalah bahwa kehendak kuno dari medan perang Archaik senior dalam kekacauan ekstrim dan tidak dapat dihubungi sama sekali. Jadi, di medan perang Suire tingkat tinggi ini, kekuatan nyata Chu Xingyun tidak berbeda dengan kaisar biasa. Saat ini, di medan perang senior Taiko ini, Chu Xingyun kemungkinan akan menjadi yang terlemah. Apa yang membuat Chu Xingyun lebih memalukan adalah, sepanjang jalan, meskipun saya melihat banyak orang, dan mereka semua adalah bentuk manusia. Tetapi dalam analisis terakhir, meskipun orang-orang ini mempertahankan bentuk manusia mereka, tidak satupun dari mereka adalah ras manusia. Bentuk mereka saat ini tidak lebih dari sebuah transformasi, bukan warna asli mereka. Alasannya, itu karena medan perang senior Taiko, gravitasi terlalu besar. Jika tubuhnya berubah, orang-orang ini semua raksasa dengan ketinggian ratusan kaki. Bobotnya hampir seperti gunung. Bayangkan bahwa begitu tubuh Gunung Chongruo telah berubah, apakah mereka masih ingin berjalan dan bertarung di bawah gravitasi medan perang Suire tingkat tinggi? Saya takut segera setelah itu muncul, ia akan benar-benar kewalahan oleh bobotnya sendiri. Dengan ketinggian 1,8 meter dan tubuh standar Chu Xingyun masih goyah. Berubah menjadi raksasa-raksasa yang setinggi gunung, bagaimana ia bisa bertahan di medan perang Taiko canggih ini? Jadi, semua makhluk di medan perang Suire canggih memiliki penampilan manusia. Namun faktanya, tidak satupun dari mereka berasal dari ras manusia. Saat ini, di medan perang Taiko senior yang aneh ini, Chu Xingyun tidak memiliki saudara dan teman, dan tidak memiliki properti. Dan kekuatannya juga menyedihkan. Hampir tidak bisa berjalan, hampir tidak bisa menahan angin kencang, tidak terpesona. Meskipun, sejauh ini, tubuh tempur sempurna Chu Xingyun telah memiliki kekuatan tingkat kaisar. Tidak perlu makan atau minum lagi. Tetapi di medan perang Taiko tingkat tinggi ini, lingkungannya terlalu buruk. Chu Xingyun membutuhkan tempat berlindung dari angin dan hujan. Butuh tempat untuk memulihkan dan memulihkan kekuatan. Jika dia terkena angin, salju, hujan, dan salju untuk waktu yang lama, dia tidak bisa bertahan terlalu lama. Berdiri keras, Chu Xingyun hanya bisa menghela nafas. Dunia ini begitu besar, kemana dia harus pergi dan kemana harus tinggal. Dalam suara garing, Chu Xingyun memegang pedang kayu raksasa dengan tato terukir, melambai dengan keras. Gravitasi medan perang Taiko canggih terlalu besar. Pedang besi biasa, di medan perang Taiko tingkat tinggi, juga akan seberat gunung. Ini bukan apa-apa, yang paling penting adalah bahwa medan perang Taiko canggih ini tidak hanya memiliki gravitasi yang menakutkan tetapi juga kekuatan magnet yang menakutkan. Semua senjata besi akan kehilangan peran mereka di sini. Di bawah pengaruh gravitasi yang mengerikan dan gaya magnet, semua senjata besi akan terlalu berat untuk dipegang. Belum lagi senjata besi. Di medan perang Suire tingkat tinggi, bahkan batu-batu dengan kandungan besi yang sedikit lebih tinggi seberat bintang, dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Oleh karena itu, alat paling umum di medan perang Taiko canggih ini adalah pedang runyuut. Saat ini, Chu Xingyun sedang melambaikan pedang kayu di hutan di samping desa, berjuang untuk memotong cabang pohon kering. Alasan untuk memotong kayu bakar, Chu Xingyun tidak menganggur dan bosan untuk menemukan sesuatu untuk dilakukan. Chu Xingyun menggunakan tenaga kerjanya sendiri sebagai imbalan dari kualifikasi hidup. Sederhananya, Chu Xingyun akan menggunakan tenaga kerjanya sendiri alih-alih sewa. Adapun kekayaan besar-besaran di ruang dimensi Chu Xingyun. Pertama-tama, tidak mungkin untuk membuka ruang dimensi di medan perang Suire tingkat tinggi. Kedua, memenuhi syarat untuk memasuki medan perang Suire senior, dan ada biksu dengan real estate di sini. Siapa yang peduli dengan perhiasan emas dan perak?
Satu-satunya mata uang di medan perang Taiko canggih adalah tulang semangat berwarna-warni. Selain tulang roh berwarna-warni, semua harta emas dan perak seperti kotoran di mata semua orang. Selain itu, Chu Xingyun hanya tinggal di sini untuk waktu yang singkat. Setelah Chu Xingyun terbiasa dengan segala sesuatu di dunia ini, setelah kekuatan tubuh perang dinaikkan, ia akhirnya akan memulai perjalanan. Jadi, atas permintaan Chu Xingyun, ia menggunakan tenaga kerjanya untuk mendapatkan izin akomodasi. Di dalam hutan, angin kekacauan jauh lebih kecil di bawah naungan pepohonan. Paling tidak Chu Xingyun bisa berdiri tegak dan tidak lagi terhuyung. Saat ini, pedang kayu rune yang dipegangnya sangat berat. Namun, berat pedang kayu berkali-kali lebih ringan dari baja. Kedua, di antara berbagai prasasti yang tertulis pada pedang kayu ini, ada rune anti-gravitasi dan rune roh ringan. Jadi, meskipun tampilan Chu Xingyun itu masih sangat berat dan sangat enggan. Namun secara keseluruhan, ini hampir tidak dapat dikelola. Antara melambai keras, pedang kayu rune, terus-menerus memotong cabang-cabang kering. Dengan setiap pedang turun, akan ada luka yang sedikit tidak terdeteksi. Ini bukan karena kekuatan Chu Xingyun terlalu kecil. Dengan kekuatan tubuh tempur sempurna Chu Xingyun, ditambah kekuatan pedang kayu rune. Berubah menjadi lautan bintang di luar, pedang ini cukup untuk membelah meteorit. Namun di medan perang Taiko canggih ini, gravitasi menakutkan. Di bawah pengaruh gravitasi yang mengerikan, tekstur pohon-pohon di sini juga sangat dekat. Kekokohannya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Tidak perlu ragu, kayu di sini, dari dunia luar, jelas merupakan harta karun teratas. Kayu bakar di medan perang Suire yang canggih adalah bahan terbaik untuk Star Wars. Setelah kayu dikirimkan, Anda dapat membangun kapal perang bintang yang tak kenal takut. Kekuatannya yang tinggi hampir mustahil untuk dihancurkan. Di bawah alam kaisar langit, itu hampir tidak dapat menyebabkan kerusakan substansial untuk itu. Chu Xingyun menggunakan kayu ini bukannya tulang roh berwarna-warni untuk membayar sewa. Waktu berlalu setiap menit, butuh 1 jam penuh, dan Chu Xingyun memotong cabang kering pergelangan tangan orang dewasa. Melihat cabang kering yang lebih dari 3 meter, mata Chu Xingyun sedikit membeku. Sungguh berlebihan untuk memiliki cabang pohon yang umum, bahkan ia membagi 1 jam. Dikonversi menjadi ras manusia, kekuatannya saat ini setara dengan anak biasa berusia 7 atau 8 tahun. Lemah, benar-benar terlalu lemah. Tapi, meski sangat lemah, ia juga memiliki sisi baik. Bakat dan potensi tubuh pertempuran yang sempurna terlalu kuat. Di bawah angin kekacauan. Di dalam tubuh, kekuatan guntur terus. Di bawah gelombang konstan pedang kayu rune, di bawah kritik. Kekuatan tubuh pertempuran sempurna sedikit ditingkatkan dengan kisaran yang masuk akal. Apa yang paling menggairahkan Chu Xingyun adalah, sekitar 70% dari tubuh tempurnya yang sempurna terdiri dari air kehidupan. Karena itu, kecepatan pemulihan fisiknya sangat cepat. Setelah melambaikan pedang kayu rune selama 1 jam berturut-turut, ia beristirahat hanya selama 1/4 jam dan ia pulih. Kecepatan pemulihan yang mengerikan seperti itu bisa disebut titik balik. Di waktu berikut, Chu Xingyun tidak berbalik dan pergi, tetapi menemukan cabang pohon kering lagi, dan memotongnya lagi. Waktu perlahan berlalu. Akhirnya, saya melihat langit di atas langit, dan matahari yang redup dan bernoda darah akan jatuh. Chu Xingyun akhirnya mengakhiri pekerjaannya. Dalam beberapa kali, Chu Xingyun menyeret 10 cabang yang ditebang hari ini kembali ke desa. Meskipun Chu Xingyun hanya memotong 10 kayu bakar dalam sehari. Namun, dia sudah keluar semua. Sepanjang hari, ia hampir tidak pernah beristirahat. Ketika Chu Xingyun akhirnya menyeret cabang terakhir kembali ke rumah kayu, matahari akhirnya jatuh ke sisi gunung. Malam itu akhirnya datang perlahan. Sama seperti Chu Xingyun mengusap keringat di dahinya dengan lelah. Pintu calet didorong terbuka. Melihat sekeliling, seorang wanita kokoh dengan sepasang tanduk, pinggang bundar, dan celemek kulit binatang yang diikatkan di pinggangnya, tampak terkejut pada tumpukan cabang di depan rumah kayu itu. Orang luar seperti Chu Xingyun, dia melihat lebih banyak. Secara umum, mereka hanya dapat memotong 2 atau 3 cabang paling banyak dalam sehari. Dan, kebanyakan beku tidak dapat bertahan lama, mereka tidak sanggup menanggung kesulitan, dan berbalik. Medan perang Taiko tingkat tinggi ini benar-benar tidak ada yang bisa ditoleransi dan didukung. Tapi pria kecil ini bernama Chu Xingyun, tetapi sangat berseru harapannya. Tubuh dan kekuatan Chu Xingyun jauh lebih lemah dari yang lain, tapi dia memotong 10 cabang dalam sehari. Melihat kehancuran dahan, potongan yang tebal. Dengan hanya beberapa hitungan Anda tahu berapa banyak waktu, tenaga, dan tenaga yang dipotong masing-masing cabang. Dalam sehari dan waktu, 10 cabang dapat dipotong. Itu berarti dia hampir tidak pernah beristirahat. Ketika sepakat satu sama lain, itu jelas. Bayar saja 3 cabang pohon sehari. Tapi pria kecil bernama Chu Xingyun ini benar-benar memotong 10. Melihat wanita dengan sepasang tanduk, dia tampak terkejut. Chu Xingyun tetap tenang. Selama ini, prinsip bahwa Chu Xingyun selalu menjunjung tinggi adalah bahwa oleh rahmat air yang menetes itu harus dilaporkan ke Yongkuan.
Meskipun bibi dari suku Tauren hanya memberinya tempat perlindungan sederhana untuk saat ini. Tapi persahabatan di antara mereka Chu Xingyun sangat berterima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.